Waalaikumsalam orang pada larang. Ya, mangga orang pada larang ya. Damang Umi Eli. Alhamdulillah Ustazah. Kumaha sawarana sadayana. Alhamdulillah sehat. Terus ada juga Hira. Nah, ini orang tua Hira, selamat datang. Ibu Fadiah juga ya, alhamdulillah sudah bergabung. Terus ada juga Ustadz Ramlan, ibunya Alifa, Ustazah Nurina, ada ibunya Winona, terus ada umunya Nazar dan umunya Sabia. Alhamdulillah yang tadi berdaham itu Ustadz Yanto ternyata ya. Dahamnya Mangga Ustadz. Ada Ibu Syafiq, ibunya Fadiah, ada ibunya Razan dan Yumna. Alhamdulillah Yumna tadi baru lulus ya, tasmi. Baru melaksanakan tasmi. Ada ibunya Iva. Ya, alhamdulillah. Terima kasih telah bergabung. Baik, kita akan mulai acaranya mungkin ya, Bu Dahlia, sesuai dengan kesepakatan awal, kesepakatan waktu kita. Ya, kita mulai saja. Alhamdulillah sudah ada 24 ya, 24 orang tua siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah, tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman. Ya, alhamdulillah, ibu-ibu, ini ada bapak-bapak juga ya, mudah-mudahan dengan terima kasih sudah bisa hadir di parenting kali ini. Sekedar mengingatkan, ini adalah komitmen kita sebagai orang tua ya, termasuk saya juga orang tua di sini gitu ya. Dengan adanya parenting ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu usaha kita ya untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani, insya Allah ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah ya, terima kasih sudah bisa hadir. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah hadir pemateri untuk parenting kali ini, karena memang di Khair Ummah lewat parenting inilah kita akan bisa saling sasadu, mencek orang Sunda mahnya, saling share. Nanti ada tanya jawabnya, mungkin ibu-ibu nanti bisa saling share dengan semua masalah yang ada ya, tapi semua pasti ada masalah ya, namanya manusia ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan, saya akan membacakan susunan acaranya, akan ada tilawah Al-Quran oleh Ustadz Yanto, setelah itu akan ada pengantar dari kepala sekolah, setelah itu akan kita dengarkan paparan materi dari Ustazah Maita, lalu kita lanjutkan kepada tanya jawab ya, insya Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ini menjadi saksi, menjadi pemberat di yaumil hisab, bahwasanya kita berusaha ya untuk menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak Qur'ani, karena memang judulnya adalah tema kali ini memelihara visi dan misi keluarga Quran ya. Ya, jadi luar biasa tema kita siang ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya untuk kita untuk selalu menjaga visi dan misi keluarga Qurani. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah Al-Qur'an oleh Ustadz Yanto. Yang akan dibacakan adalah surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76. Mangga kepada Ustadz Yanto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hunaw wa idza khatabahumul jahilun وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz Yanto yang sudah membacakan Al-Quran untuk kita semua. Semoga tadi yang dibacakannya maupun yang kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Ibu-ibu dan ayah bunda ya di sini, alhamdulillah siang ini kita akan membahas tentang bagaimana menjaga visi dan misi keluarga Qurani. Ya memang pasti dengan adanya pandemi saat ini ya akan banyak, tidak ada pandemi saja gitu ya, kita sudah mengalami berbagai kendala untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang
Qur'ani gitu tadi. Tapi setelah tadi kita mendengarkan bagaimana Ustadz Yanto tadi ya membacakan tadi di artinya, ya Allah jadikan anak-anak kami gitu ya sebagai anak yang soleh solihah gitu ya, terus jauhkan azab jahanam dari kami kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun gitu ya, menjadikan bagaimana anak-anak kita bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk bagi kita semua. Ya, insya Allah siang ini kita akan bahas itu. Ini bertolak dari berbagai kasus ya yang ada gitu ya. Jadi memang penting kita menghadiri parenting ini sebagai salah satu tanggung jawab dan komitmen ibu, ayah dan bunda di sini ketika menitipkan anaknya di khair ummah. Jadi memang sekolah bukan laundry ya. Jadi laundry itu hanya titip, sudah bersih dibawa. Tapi tidak seperti itu. Ya, saya mengingatkan bahwasanya sekolah ini hanya sebagai bersama-sama gitu ya dengan orang tua dan sekolah, kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang Qur'ani. Nah, itu seperti itu. Maka siang ini kita akan bahas ya apa itu visi dan misi dari keluarga Qur'ani. Jadi nanti diingatkan oleh Ustazah Meta apa saja sih gitu ya visi dan misi keluarga Qur'ani itu seperti apa. Ya, tapi sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Ustazah Meta, kita akan mendengarkan dulu sambutan atau pengantar dari Kepala Sekolah Khairul Ummah Cimahi kepada Ibu Dahlia. Saya persilahkan. Ya, tur nuhun, jazakillah khair kepada Ustazah Eva atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ayah bunda pendidik generasi khair ummah, juga ustadz-ustadzah pendidik generasi khair ummah, pada siang hari ini yang penuh barokah ini di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu, diberikan keluangan waktu, diberikan usia ya, kesempatan untuk bersilah ukuah ya di dalam wadah ya acara parenting ya, parenting yang memang sudah kita sepakati bersama, parenting anu cek orang Sunda mah pararenting ya. Penting bagi kita semua, baik oleh untuk orang tua maupun guru, dalam rangka terus-menerus mengawal proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan kita bersama ya, visi misi kita bersama, tujuan kita bersama yaitu tadi menciptakan atau menghasilkan ya anak didik atau putra-putri kita yang solih-solihah, sebagaimana doa yang kita senantiasa panjatkan tadi, diantaranya yang sering kita baca diantaranya dari surat Al-Furqan ayat 74 ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan. Ya, baik itu suami, ya, bagi suami anugerahkanlah istri, ya, dan keturunan. Ya, keturunan ini tidak hanya anak, ya, anak cucu kita itu keturunan. Keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Ya, dan jadikanlah kami ya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita semua menjadi pemimpin. Nah, termasuk anak-anak kita. Sebelum anak-anak kita, tentu kita harus menjadikan diri kita sebagai suri tauladan. Tentunya sebagai pemimpin itu harus lebih baik daripada orang yang dipimpin. Ya. Nah, bagaimana memelihara? Ya, karena kalau menjadikan itu mudah begitu ya, tapi memulai itu mudah begitu. Tetapi mempertahankan
ya. Kelas 1 masih semangat misalnya ya. Itu memulai berniat memasukkan anak-anak ke lembaga Khairul Ummah ya. Nah, tapi mungkin dengan berjalannya waktu ya, ada kondisi lingkungan, kondisi dari diri kita sendiri ya Bu ya, naik turun semangat itu, naik turun prosesnya begitu ya, dan juga berbagai masalah muncul sebagai ujian bagi kita semua ya. Insya Allah nanti lebih panjang lagi akan disampaikan oleh Ustadzah Meta. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada kita semua, supaya kita senantiasa bersyukur, ya Bu ya, mensyukuri apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Orang tua yang dititipkan adalah anak-anak. Kemudian ustadz-ustadzah juga kami dititipi kepercayaan, dititipi amanah siswa-siswi. Mari bersama-sama ya bersinergi antara orang tua dan guru untuk bersama-sama memelihara visi misi ini agar tetap tumbuh membara ya, tumbuh semangat di dalam diri kita. Apapun masalah yang terjadi, dengan senantiasa nasihat menasehati di antaranya dalam forum ini ya. Ataupun kalau ada masalah jangan segan-segan, silahkan menghubungi wali kelas atau guru ataupun kepada saya. Mudah insya Allah ya, semua masalah itu akan ada solusinya. Apalagi kita ya sebagai seorang muslim mukmin mempunyai solusi ya dari segala persoalan itu, yaitu Islam, din agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah solusi bagi kehidupan kita yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik itu persoalan segala persoalan termasuk persoalan pendidikan ya. Dan tidak hanya di dunia, Islam juga mengatur bagaimana keberadaan kita setelah kehidupan ini. Nah, tentu saja kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita putra-putri disertai dengan potensinya ya yang harus kita syukuri. Alhamdulillah diberikan fisik yang sehat. Alhamdulillah dipasihan fisik yang sempurna. Nah, itu adalah hal-hal yang disyukuri, perlu kita syukuri. Juga Allah sudah menitipkan kepada kita anak dengan potensi akal. Sudah diberikan potensi akal dengan alatnya, yaitu otak. Nah, bagaimana kita cara mensyukurinya, yaitu memelihara, ya, tidak merusak, ya, justru memelihara, ya. Jadi saya harap tidak ada lagi, ya, begitu ya, yang setelah kita diingatkan dengan mensyukuri ini, ya Bu ya, tentu di lingkungan Khairul Ummah tidak akan ada kata-kata dari orang tua yang melukai hati, ya Bu ya. Peribahasanya pan adanya Bu ya. Luka badan bisa diobati, luka hati sulit untuk diobati. Jadi kita, pesan saya jaga kata-kata ya Bu ya. Kata-kata kita orang tua apalagi sebagai sampai disebut doa gitu ya. Jangan sampai keluar, maaf ini contoh yang salah, bodoh kamu, dasar kamu malas. Nah itu dihindari ya Bu ya. Apalagi kata-kata yang lebih kasar daripada itu akan terserap dari indera mereka, terekam di dalam otak mereka, terekam di dalam kalbu, di dalam kolbu mereka ya. Nauzubillahi min dzalik, itu menjadi, kalau itu menjadi doa. Hati-hati dengan lisan ya Bu ya. Yang kedua, hati-hati dengan fisik ya, tangan ya, dengan misalnya ku kehel-kehelna ya. Nah, ini ada orang Riau ya, Bu Umu Rosidah, mungkin tangan ya, selain lisan juga tangan ya, memukul ya Bu ya, mencubit ya Bu ya. Nah itu perasaan kita mah Bu pelannya, tapi karena ditambahin dengan setan kadang-kadang membekas dan lebih
lebih membekas lagi tuh, membekas di hati, membekas di pikiran. Itu yang sangat berbahaya ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan setelah kita di sini ya sharing gitu ya, saling mengingatkan, intinya kita mempunyai tujuannya dari parenting ini adalah lebih baik lagi tentu. Sebagai orang yang beruntung kata Rasulullah adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Termasuk dalam hal parenting ya, termasuk dalam bimbingan kepada putra-putri kita, mudah-mudahan hari esok ya lebih baik daripada hari-hari kemarin ya. Mudah-mudahan kita orang tua tidak naonnya tidak gengsi gitu ya Bu ya. Nah, kadang-kadang orang tua teh suka gengsi gitu, mengakui kesalahannya. Padahal ya kita seperti mengalah, minta maaf kepada anak, tapi itu dampaknya sangat berpengaruh kepada kepribadian anak. Itu saja pesan saya yang ingin saya sampaikan. Mari syukuri potensi yang sudah diberikan oleh Allah kepada putra-putri kita, menjaganya. Potensi apa? Akal, nyabunya. Kemudian anu kedua, potensi diberikan naluri-nalurinya, ya. Naluri dia itu ingin diakui eksistensinya sebagai manusia, ya Bu ya. Naluri untuk mempertahankan diri. Siapapun tidak mau untuk dihina, siapapun tidak mau ya Bu ya untuk dibanding-bandingkan. Nah, mudah-mudahan kita dalam momen ini diingatkan kembali ya, jangan sampai keegoisan kita sebagai orang tua teh justru melukai ya, melukai hati dan pikiran anak-anak. Apalagi ini adalah para penghafal Al-Qur'an ya Bu ya, baik itu yang dimuliakan oleh penduduk langit maupun penduduk bumi. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengingatkan. Jadi sedih ya. Karena memang tanpa kita sadari, kita kadang-kadang suka melukai anak-anak kita, baik itu sengaja atau tanpa sengaja. Karena memang yang kita rasakan saat ini banyak beban. Sebagai ibu, sebagai istri, ya mudah-mudahan siang ini ya menjadikan kita bisa lebih baik lagi. Tadi kalau misalnya kita ingat pesan kepala sekolah kita, bahwasanya Islam itu memang mengatur semuanya. Jadi harusnya memang kita bersyukur bahwasanya kita mempunyai anak-anak yang luar biasa. Mereka adalah para penghafal Quran yang insya Allah mereka dimuliakan. Mereka adalah keluarganya Allah. Barang siapa yang menghafal Al-Quran di bumi ini, dia adalah waliullah ya. Dia adalah keluarganya Allah. Nah, itu harus kita ingat ketika anak-anak kita kadang menggoda kita ya. Mudah-mudahan ini menjadikan menjadi penghapus dosa-dosa kita ya. Mudah-mudahan siang ini ya menjadi setelah mengikuti parenting kali ini kita serasa dicas ya. Insyaallah sudah hadir di tengah kita Ustazah Meita. Saya mau sapa dulu Ustazah Meita. Assalamualaikum Ustazah Meita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita seragam ya Ustazah Meita ya. Mudah-mudahan sehat Ustazah Meita ya. Insyaallah. Baik, Ustazah Meita, kali ini kita akan membahas tentang, ini terdengar kayaknya mudah gitu ya, tapi ketika menjalankan ini luar biasa, penuh tantangan gitu. Nah, mudah-mudahan siang ini kita bisa mendapatkan pencerahan dari pemaparan materi Ustazah Meita. Mudah-mudahan dimudahkan kita semuanya untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang Qurani. Mangga Ustazah Meita, saya persilahkan. Baik, jazakillah khair Ustazah Eva atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen. Ya, mudah-mudahan sudah nampak ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, Ustadz Ustazah, ayah bunda, pada siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di dalam sebuah forum yang mudah-mudahan ya Allah akan senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita, dan semoga juga apa yang sudah kita upayakan hari ini tercatat sebagai sebuah amalan kebaikan kita yang akan menjadi pemberat ya di hari penghisaban nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya, ya, termasuk di dalamnya kita, ya, umatnya hingga akhir zaman. Ya, insya Allah pada siang hari ini saya diberikan amanah oleh Ustazah Dahlia untuk sedikit ya menyampaikan mengenai visi misi keluarga Qurani. Saya pikir insya Allah ya hal ini sebetulnya sudah difahami oleh kita semua. Akan tetapi layaknya hafalan Quran, ibu-ibu ya, ada kalanya kita memerlukan adanya murojaah. Karena justru untuk memungkinkan hafalan kita yang paling penting adalah murojaah. Dan saya pikir terkait dengan visi misi keluarga pun juga ini perlu kita murojaah, perlu kita ulang kembali supaya kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari hari kemarin. Gitu ya. Jadi ini sekadar sharing ilmu dari apa yang saya dapatkan, dan mudah-mudahan ini bisa mengecas ya dari sisi motivasi kita. Kemudian juga tadi kalau sekarang kondisi kita sedang dalam kondisi yang lemah ya, sedang penat dengan pengurusan anak, sedang lelah dengan menghadapi tingkah mereka. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini bisa memberikan tambahan tenaga, tambahan energi, sehingga kita mampu tadi menjalankan amanah kita dengan semaksimal mungkin. Baik, terkait dengan visi dan misi, saya awali dengan definisi. Ini sebetulnya teoritis ya, tetapi kan tidak ada salahnya coba kita bahas gitu ya. Terkait dengan visi itu adalah tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang diinginkan. Jadi goals kita itu adalah visi. Ya. Jadi kalau dalam bahasa agama kita itu kan goyah seorang Muslim itu adalah visinya. Gitu ya. Nah, maka kalau kita berbicara mengenai visi keluarga adalah terkait dengan pandangan jauh ke depan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah keluarga. Jadi ini kita coba untuk merefresh tadi ya, mengingat kembali apa yang menjadi visi dari keluarga kita. Ya, kemudian misi adalah penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi. Secara definisinya seperti itu. Sedangkan kalau kita tambahkan dengan misi keluarga, artinya adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh sebuah keluarga untuk mencapai visinya. Sehingga tentu saja tadi ya antara visi dengan misi ini harusnya ini akan sangat berkaitan. Ya, visinya sudah jelas kita tentukan, kemudian tadi ya untuk bisa mencapai visi tersebut maka tentu saja butuh adanya tadi ya misi-misi yang kita jalankan. Ya, baik. Nah, kita awal dengan pembahasan mengenai tujuan hidup seorang muslim. Ya tadi ya, karena saya katakan bahwasanya bagi seorang muslim yang dikatakan visi itu adalah goyatul goyah, ya, tujuan dari segala tujuan. Dan ini sebetulnya Allah sudah menjabarkan, ya, sudah menginformasikan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita. Ya, di sini digambarkan ya bagaimana perjalanan kita. Dan Masya Allah ya, kita berada di alam dunia. Dan kalau kita lihat tadi ya, fase-fasenya untuk menuju akhir kehidupan itu kan sangat panjang. Sedangkan ada kalanya kita merasa di dunia sendiri ini sudah sangat lama, gitu ya, sudah cukup lama seperti itu ya. Padahal
ada perjalanan, ada fase-fase lain yang kemudian ini belum kita lalui. Ya. Ini dimulai dengan alam roh, kemudian alam kandungan, kemudian alam dunia, di mana kita berada sekarang. Nah, setelah alam dunia ini kita akan masuk pada fase alam kubur. Jadi di mana bahwasanya kita meyakini ya, semua muslim meyakini bahwasanya kita akan mencapai titik di mana ajal kita sudah tiba. Dan ini tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa memundurkannya atau memajukannya. Ya. Nah, di alam kubur ini dikatakan bahwasanya kita akan ditanyai kan gitu ya oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, kemudian masuk pada fase kehancuran alam semesta. Jadi setelah manusia kemudian mengalami kematian, maka dia menghadapi kehancuran alam semesta. Itu ya, ini kan ditiupkannya sangkakala yang pertama, kemudian dibangkitkan kembali pada hari kebangkitan. Kemudian setelah mengalami melalui hari kebangkitan, maka kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Sebuah tempat yang datar yang sangat luas, di mana dikatakan bahwasanya matahari itu hanya berjarak 1 jengkal dari kepala kita, insya Allah ya. Sekarang saja kondisi matahari jauh di atas kepala kita itu terasa panasnya. Apalagi nanti ya, pada kondisi matahari itu tadi hanya berjarak 1 jengkal dari kepala kita. Nah, kemudian setelahnya masuk pada fase di sini ada syafaat. Nah, ini yang Masya Allah ya, yang tadi kalau disampaikan oleh Ustazah Dahlia, bahwa para penghafal Quran itu kan adalah keluarga Allah, gitu ya, waliullah seperti itu ya. Dan di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa para penghafal Al-Quran itu mereka bisa memberikan syafaat, gitu ya, kepada keluarga yang lainnya. Nah, ini nanti akan kita gali lagi gitu ya, terkait dengan bagaimana tadi ya kita menjaga anak-anak yang bisa jadi ya suatu waktu nanti itu akan memberikan syafaat kepada kita sebagai orang tuanya ya. Kemudian melalui fase penghisaban, penyerahan catatan amal, mizan atau penimbangan, kemudian masuk ke telaga ya, kemudian masuk ke siratal mustaqim. Di sini kan dikatakan bahwasanya ini ada perbedaan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang yang yang tidak beriman ya, bahwasanya untuk orang-orang yang tidak beriman itu dikatakan bahwasanya akan sempit gitu ya, jembatan yang akan dilaluinya. Setelahnya kemudian kita akan menuju ke tempat keabadian kita di surga ataukah neraka. Dan Masya Allah ya, bagaimana di dalam Islam kita meyakini bahwa penentuan akhir kita berada di surga atau neraka itu ditentukan dari apa yang kita lakukan di alam dunia, apa yang kita persiapkan di alam dunia ya. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita kaitkan dengan visi keluarga, maka tentu saja visi keluarga kita yang harus ditetapkan oleh seorang muslim adalah apa? Bersama-sama masuk surga. Jadi menggapai ridho Allah. Dan ini tadi harus dimiliki oleh setiap keluarga muslim. Jadi visinya bukan hal-hal yang lain, tetapi visinya sudah berbicara mengenai bagaimana caranya agar kita dan keluarga kita bisa bersama-sama masuk ke surga. Nah, ya, itu terkait dengan visi. Nah, kemudian di Quran surah At-Tur ayat 21 di sini ya dikatakan, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Nah, di dalam surat ini, kalau kita melihat dari sisi tafsirnya, ya dikatakan bahwasanya untuk orang-orang yang beriman, maka mereka bisa dikumpulkan di dalam surga pada saat kondisi mereka tadi terikat dalam keimanan. Gitu. Ya, jadi saling mempengaruhi, bahkan sampai dikatakan orang tua itu bisa mendapatkan posisi tadi di surga karena doa-doa yang mengalir dari anak-anaknya. Dan juga para anak-anaknya itu akan bisa mendapatkan surga ketika ya para orang tuanya mengajari mereka terkait dengan keimanan. Jadi saling mempengaruhi kebaikan gitu ya. Nah, ini tentu saja
ini tidak akan mungkin bisa terjadi demikian kalau tadi ya di dalam keluarga tersebut tidak ada kejelasan visi. Jadi kalau visinya sekedar untuk mencapai materi, ya sulit ya untuk kemudian mendapatkan akhir yaitu surga tersebut. Ya. Nah, masuk pada pembahasan mengenai misi keluarga. Ini saya agak cepat ya, karena waktunya hanya sebentar dan nanti insya Allah akan nerimanya kita diskusikan di forum tanya jawab. Misi keluarga berkaitan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau mencapai visi tersebut. Ya jelas ya dalam hal ini bagi seorang muslim ini sudah ada tuntunannya. Dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6 dikatakan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, visinya sudah jelas. Kita ingin meraih surganya Allah. Kita ingin bersama-sama dengan keluarga kita meraih surga Allah. Maka langkah-langkah apa yang kemudian harus kita lakukan untuk tadi misi apa yang kemudian harus kita tetapkan untuk bisa mencapai goals tadi. Maka kan sih dikatakan sudah ada tuntunannya bahwasanya ya peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi harus ada upaya dari diri kita untuk apa? Tadi untuk memelihara diri kita dan juga keluarga kita. Jadi tidak hanya fokus pada kita sebagai individu, sebagai pribadi, tetapi juga bagaimana cara kita supaya bisa menjaga pasangan, kemudian keturunan kita ya, dan orang-orang yang kita kasihi ya, terhindar dari api neraka. Dikatakan seperti itu ya. Ini kaitannya dengan misi ya. Nah, kemudian ada sebuah hadis di sini Masya Allah yang ini mengingatkan kita ya terkait dengan sudahkah tadi ya kita memposisikan diri kita sebagai pembuka kebaikan ya bagi keluarga kita. Di sini di dalam hadis ini dikatakan sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Namun ada juga yang menjadi kunci kejelekan dan penutup pintu kebaikan. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci kebaikan melalui kedua tangannya. Dan celakalah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci kejelekan melalui kedua tangan. Di sini kita diingatkan tadi ya bahwa kebaikan yang kemudian kita berikan kepada orang lain atau arahan yang kita berikan kepada orang lain. Lalu kalau kita berbicara mengenai keluarga yang kita lakukan untuk anak-anak kita, ini sesungguhnya akan kembali lagi kepada kita. Ya. Karena tadi bahwasanya dikatakan beruntunglah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci kebaikan. Jadi kitalah yang menjadi pembuka kebaikan bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita. Dan di sini juga ada ancaman tadi, celakalah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci kejelekan melalui kedua tangannya. Nah, ini bayangkan ketika kita justru tadi meraih anak-anak kita yang justru mengarahkan mereka pada kejelekan. Tentu kan kita terkategori sebagai orang yang menjadi pembuka dari kunci kejelekan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka setelah menentukan visi dan misi, maka kita masuk pada pembahasan mengenai program. Program keluarga itu kan lebih rinci ya dibanding dengan visi dan misi. Maka tetapkan program keluarga itu apa yang kemudian akan kita lakukan. Untuk visi bagi setiap muslim itu harus sama ya, menggapai ridha Allah. Tapi kalau berbicara misi, ini kaitannya dengan kita mau masuk surga Allah itu melalui pintu yang mana. Maka dalam setiap keluarga akan ada keunikan tersendiri, gitu ya. Nah, apalagi kalau kita berbicara mengenai program keluarga, maka ini memang tidak akan bisa disamakan. Hanya tadi secara umum ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita bisa menciptakan suasana keluarga yang kondusif, jelas ya, untuk bisa membentuk sebuah keluarga yang bisa tadi layak untuk masuk ke surga. Ini tentu tadi ya butuh adanya suasana keluarga yang kondusif. Dari mana didapatkannya? Pertama dari adanya keteladanan orang tua. Ya, kemudian yang kedua membangun hubungan harmonis antara anak dengan orang tua. Ini secara umum ya, karena sebetulnya dalam setiap keluarga ini untuk pretelannya gitu ya, cabang-cabangnya, detilannya itu berbeda-beda. Ya, masing-masing memiliki program tersendiri. Gitu ya. Kemudian yang kedua memilihkan sekolah yang mendukung visi misi keluarga. Anak kita harus bersosialisasi. Lingkungan di luar rumah yang kerap mereka
tinggali adalah sekolah gitu ya. Jadi saya batasi sampai sekolah saja. Maka di sini tentu kewajiban kita adalah untuk apa? Memilihkan sekolah yang mendukung visi misi keluarga. Terbayangkan ketika visi misi sudah kita tetapkan, tetapi kita memasukkan anak kita ke dalam sekolah yang visi misinya jauh dari apa yang kita tetapkan. Tentu ini akan kebingungan ya, menemukan kebingungan pada diri anak, sehingga tadi bisa jadi tidak akan ada keoptimalan dari apa yang kita rencanakan, gitu ya. Di mana sekolah di sini, maka kita sebagai orang tua harus mampu bersinergi dengan sekolah. Kemudian membangun komunikasi yang baik juga dengan sekolah. Ini yang kemudian tadi ya secara umum yang menjadi program keluarga, gitu ya. Nah kemudian tadi di akhir pembahasan sudah lihat disampaikan terkait dengan ujian, ya, ujian yang kemudian kita dapatkan dari anak, gitu ya. Nah maka tentu saja sebagai seorang Muslim kita harus bisa menempatkan terkait dengan ujian tersebut. Di dalam Quran surah At-Taghabun ayat 14 dikatakan, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayah bunda rahimakumullah, ujian yang datang dari anak ini adalah satu hal yang wajar. Satu hal yang alami, bukan sesuatu yang kemudian aneh. Bahkan dahulu ya para nabi pun juga pernah mengalami. Kita ingat ya bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana beliau diuji dengan putranya, atau kemudian bagaimana ketika keluarga Nabi Yusuf, ya, bagaimana ayah tersebut diuji dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang justru mereka bekerja sama ya untuk melenyapkan Nabi Yusuf. Itu kan juga bagian dari ujian yang kemudian didapatkan ya oleh nabi-nabi kita terdahulu. Gitu ya. Nabi pun tadi ya itu mendapatkan ujian dengan anak-anak mereka, dengan putra-putra mereka. Apalagi kita ya, sebagai manusia biasa. Tentu ada satu kewajaran ketika kita mendapati anak-anak itu tadi yang menjadi ujian bagi diri kita. Jadi bukan suatu hal yang aneh, bukan sesuatu yang kemudian perlu disikapi dengan berlebihan gitu, dalam artian kok berat banget gitu ya ujian dari anak. Kok saya kayaknya ibu yang paling malang deh gitu ya. Saya orang tua yang paling menderita deh karena anak saya tuh gini gitu. Nah ini tadi ya kalau kita kembalikan lagi bahwasanya ya suatu hal yang tadi ya memang wajar gitu ya. Pada saat ketika tadi anak-anak itu bisa menjadi ujian juga bagi para orang tuanya. Hanya tadi untuk menyikapi ujian tersebut, maka tentu saja kita pun juga akan senantiasa menstandarkannya pada bagaimana ya Allah mendudukan ujian tersebut bagi hamba-Nya. Nah, jadi setidaknya ada ini ya terkait dengan ujian ini. Maka ini saya sebetulnya ada satu slide lagi ya, hanya mungkin ini tidak tersave ya. Jadi sebelum ke sini ada beberapa hal yang kemudian perlu kita sikapi atau perlu kita pahami terkait dengan ujian tersebut. Ya, bahwasanya di dalam Islam ujian itu bisa bisa kita sikapi ya sebagai beberapa hal yang positif. Ya. Artinya bukan sesuatu yang itu akan menyakiti kita, bukan sesuatu yang akan mencelakakan kita. Jadi mindset-nya harus coba kita ubah. Jadi ada beberapa persepsi yang positif terkait dengan ujian tersebut yang kemudian harus kita miliki. Yang pertama adalah bahwasanya ujian itu adalah bentuk cinta Allah kepada hamba. Jadi dalam hadis dikatakan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Nah jadi kalau misalnya ada ujian dari anak itu bisa jadi ibu-ibu itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Yang pertama, yang kedua bahwasanya ujian itu adalah pengangkat derajat atau penghapus dosa. Gitu ya. Dikatakan bahwasanya tidaklah seorang mukmin terkena duri dan lebih dari itu melainkan Allah akan mengangkat derajat dengannya atau dihapuskan kesalahannya dengannya. Masya Allah ya. Jadi justru dengan ujian yang Allah berikan, ya Allah akan mengangkat derajat kita.
Jadi ketika misalnya anak menguji kita, itu bisa jadi itu adalah kesempatan bagi kita untuk tadi diangkat derajat kita, gitu ya. Kemudian hal yang ketiga adalah bahwasanya ujian itu adalah penghilang siksa akhirat, gitu ya. Dikatakan oleh Rasulullah, ketika Allah menginginkan hambanya suatu kebaikan, maka disegerakan hukumannya di dunia. Kalau Allah menginginkan hambanya suatu kejelekan, maka dosanya ditahan sampai dibalas nanti di hari kiamat. Jadi bisa jadi tadi ya, apa yang kemudian Allah berikan berupa ujian dari anak-anak kita, ya, itu adalah sebagai lahan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Kita evaluasi, kita muhasabah. Adakah kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan? Adakah keharaman yang kita lakukan? Jadi tidak langsung fokusnya ke anak, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah penghilang kesombongan. Namanya manusia ya, ada kalanya merasa ujub dengan apa yang sudah didapatkannya, dengan prestasi yang dia dapatkan. Jadi bisa jadi ujian berupa tadi dari yang datang dari anak itu merupakan penghilang kesombongan, gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita kembali menyadari bahwa kita itu serba lemah, tidak berdaya dan sangat terbatas kemampuan kita, gitu ya. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah bahwasanya adanya ujian itu akan memberikan peluang pahala tanpa batas, Masya Allah ya. Ketika kita diuji dengan anak-anak kita, maka pada saat itu kita diminta untuk bisa bersabar. Dan kita ketahui ya, dikatakan bahwasannya pahala bagi orang yang bersabar itu tidak bisa ditakar dan ditimbang. Mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat. Dikatakan juga bahwasanya balasan orang yang bersabar adalah surga. Masya Allah. Ya, jadi persepsi positif ini yang kemudian harus selalu kita ingat ya, ketika kita diuji oleh apapun, termasuk ketika ujian itu datang dari anak-anak kita. Dan tentu saja ketika Allah memberikan kita ujian dengan anak-anak kita, akan selalu ada kebaikan di balik itu semua. Allah tuh tidak akan pernah zalim dengan hambanya. Sehingga ini yang kemudian perlu kita ingat. Jadi apa yang kemudian perlu kita lakukan kalau kita diuji dengan anak-anak kita? Jadi ada beberapa ya, menerima sebagai qadha, kemudian muhasabah diri, kemudian menghadapi anak dengan sabar, memaafkan kesalahannya, kemudian mendampingi anak selama membenahi diri dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi mudah-mudahan tadi ya, ketika pun tadi anak-anak kita mudah-mudahan kita bisa tutupin di sini kebuka. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang ini bisa menjadi pemantik untuk diskusi kita pada siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kembali kepada Ustazah Eva. Alhamdulillah. Jazakillah khair kepada Ustazah Meta yang sudah memaparkan materinya sedikit tapi daging semua ya kayaknya. Ini banyak mengingatkan kita. Tadi kalau yang saya catat gitu ya, beberapa poin penting. Jadi penting bagi kita untuk mempunyai visi dan misi. Jadi kalau orang hidup nggak punya visi dan misi tuh jadi nggak jelas. Mungkinnya Ustazah Meta ya mau kemana, terus mau gimana gitu ya. Tadi kalau kita sudah diingatkan oleh perjalanan kita hidup di manusia sampai nanti di akhirat itu seperti apa, itu jadi mungkin ya bisa membuat kita jadi lebih bisa berpikir lagi, karena Allah memberikan potensi akal untuk kita untuk membuat kita, keluarga kita lebih baik lagi ya, insya Allah. Jadi memang banyak tadi ya ibu-ibu luar biasa siang ini. Mudah-mudahan ya menjadi penyemangat. Kalau saya merasa sendiri bisa WA saya atau WA Ustazah Meta karena beliau menjadi pemateri. Ya, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab mungkin ya Ustazah Meta. Mungkin ibu-ibu yang mau bertanya atau sharing, tapi sebelumnya saya juga sudah ada ketitipan pertanyaan Ustazah Meta. Ini semangat ya, alhamdulillah luar biasa gitu ya. Dari awal sudah Ustazah saya titip pertanyaan. Bagi ibu-ibu nanti bisa langsung buka ininya speakernya atau bisa raise hand gitu, bisa nanti saya akan minta bukakan ya, atau langsung saja bisa. Tapi saya nanti bacakan dulu pertanyaan yang pertama nih Ustazah Meta ya. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana ya caranya? Karena memang sebagai seorang ibu, ini ada dari seorang ibu ya, dia menjadi seorang ibu tidak bisa mengontrol emosi, suka marah gitu ya. Nah terus dia takut gitu. Bagaimana, bisa nggak dia mengobati tadi luka
yang ada di dalam dada anak-anaknya mungkin ya, karena memang tadi stres ya, banyak beban Ustazah. Nah, bagaimana menyembuhkannya gitu? Karena memang tadi suka, kalau Bu Dahlia tadi apa kata-kata Bu Dahlia itu, kalau luka badan bisa diobati ya, mungkin terinspirasi dari situ. Kalau luka hati itu bagaimana ya Ustazah? Nah, itu seperti itu pertanyaannya Ustazah Meta. Mau ditampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab Ustazah Meta? Belum dibuka suaranya Ustazah Meta. Oke, ya. Saya coba satu-satu saja ya. Supaya silakan. Nanti juga mungkin bisa ini ya. Jadi supaya satu-satu terselesaikan dan bisa tadi mungkin juga ada tambahan dari ustazah yang lain. Baik. Terkait dengan ini ya, ketidakmampuan mengontrol emosi ya, mengontrol emosi sehingga pada akhirnya itu bisa melukai perasaan putra-putrinya ya. Saya sedikit sharing ya, saya saat ini ikut sebuah kelas tentang orang tua sebetulnya ya. Saya awalnya berpikir buat apa sih gitu ya ikut kelas seperti itu ya, kan jadi orang tuh banyak ngalir gitu ya. Pastinya kan kita punya apa ya, punya kealamian lah untuk menyayangi anak-anak kan gitu ya. Maksudnya itu bukan suatu hal yang perlu dilatih lagi lah yang seperti itu mah. Dan ternyata memang ketika saya sudah mengikuti beberapa kali apa ya kalau dibilang malu sedih mah iya gitu ya. Ya saya juga yang pertama diingat itu terkait dengan visi dan misi ya. Dari sana pun juga saya sudah termenung gitu ya. Aduh, saya selama ini kemana wae gitu ya. Ketika berkeluarga apa ya? Mungkin kalau awal-awal nikah idealis ya, Ustazah Eva ya, pengen gini-gini gitu ya. Kayaknya rapi ya rencana itu. Tapi kok makin kesini kok makin ambiar gitu ya. Kok kita tuh kadang yang ngalir gitu aja gitu. Penting mah anak-anak sekolah bisa makan gitu ya, mereka bager gitu ya, kayaknya dengan cara apapun ya terserah lah mang cewek gitu ya. Nah, ini yang apa ya, yang menjadi apa ya, menjadi muhasabah lah khususnya bagi saya. Nah kemudian terkait selain diingatkan terkait dengan visi dan misi, maka saya pun juga mendapatkan pembelajaran terkait dengan bagaimana orang tua itu membangun relasi dengan anak-anak gitu ya. Nah, hanya sebelum orang tua itu membangun relasi dengan anak-anak, maka dia harus pada kondisi yang dia sudah menyadari ya terkait dengan amanahnya, dan juga harus sudah menyelesaikan masalah-masalah masa lalunya. Karena disadari atau tidak ya, bahwasanya apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita itu tuh kadang sangat dipengaruhi ya oleh masa lalu kita. Bagaimana orang tua memperlakukan kita, ya bagaimana kita ditempatkan, dididik oleh orang tua itu menjadi modal, menjadi hal yang sangat berpengaruh ketika kita mencoba untuk juga memperlakukan anak-anak kita, gitu ya. Jadi ada ya, maksudnya itu ada. Saya menemukan ada seorang ibu yang ketika masih kecil tadi ya, beliau itu bisa dikatakan betul-betul dibatasi interaksinya dengan dari orang lain, dari luar gitu ya. Dan itu tuh harus selalu dikepung dengan buku-buku, dengan tujuan supaya selalu menjadi nomor 1 di sekolah. Dan anak ibu tersebut juga dulu waktu kecil tuh dia pasrah aja gitu, tidak pernah menolak, yang nurut gitu ya. Jadi akhirnya beliau tuh terbiasa hanya bersosialisasi dengan buku gitu ya, tanpa teman. Dan beliau tuh merasa ya saya nggak butuh orang lain. Nah sekarang ketika sudah berkeluarga itu ternyata berpengaruh. Jadi ketika anak-anaknya sulit untuk diurusi gitu ya, yang kemudian dilakukan adalah apa? Ya terserah kalian mau jadi apa, mau ngapain. Pokoknya ibu mau belajar, ibu mau dapat ilmu, kalian mau ngapain terserah. Jadi kayak semacam egois gitu ya. Nah dari sini saya melihat tadi bahwasanya sikap kita kepada anak-anak kita itu sangat banyak dipengaruhi oleh ya bagaimana kita diperlakukan. Jadi mungkin harus dicek dulu gitu ya, ketika sering berkata kasar, menyakiti anak-anak, dulu punya pengalaman apa ketika masih kecil.
gitu ya. Kalau misalnya punya pengalaman yang sama, diselesaikan dulu. Dalam artian ya, coba untuk berdamai, coba untuk kemudian mengikhlaskan apa yang sudah dialami. Dan ketika dirasa hal tersebut tadi ya itu ternyata memang bagi kita pun juga tidak mengenakan, karena kan seperti memang betul ya perkataan itu akan selalu diingatkan gitu ya sampai kapanpun gitu ya. Itu kan melekat dalam ingatan kita. Saya dulu orang tua saya tuh bisa dikatakan mungkin jarang marah ya gitu. Tapi saya tahu kapan orang tua saya itu kalau udah marah. Jadi kalau saya tuh panggilannya kan Ita gitu ya kalau waktu kecil. Jadi kalau bapak saya udah panggil Mita, wah udah itu tandanya orang tua saya udah. Ya itu teh kadang itu terbalik sama sekarang. Kayak kalau orang tuh panggil Mita, oh, kok kayak yang ini gitu ya, kayak yang ngebentak, kayak kok marah sih orang teh gitu. Itu kan hal kecil sebetulnya. Apalagi tadi ketika kita memarahi dan kita ingat ya ada sebuah kisah terkait dengan bagaimana pengaruh perkataan itu akan selalu diingat. Jadi selalu diingat oleh orang yang kemudian menjadi objek kita. Jadi kan ada kisah terkait dengan ada seseorang yang kemudian menyebarkan fitnah tentang seseorang yang lain kan gitu ya. Nah kemudian ketika disadari bahwasanya apa yang dikatakannya itu adalah keliru, dia curhat, yang mengadu, ya apa yang kemudian harus dilakukan kan gitu ya. Ya selain minta maaf, kemudian pembelajar apa yang kemudian dia bisa dia dapat. Kemudian oleh gurunya dia diminta untuk ini ya dikatakan kayak semacam nempelin nempelin paku kan gitu ya, nempelin paku kan banyak kan gitu ya. Nah kemudian setelah itu minta dicabut paku-pakunya satu persatu. Itu kan ada bekasnya ya, ada bekas dari papan yang sudah dipaku tersebut. Nah gambarannya kan seperti itulah. Jadi perkataan yang kemudian sudah kita sampaikan kepada orang lain, bahkan juga anak-anak kita akan merekam semuanya. Ya, ada ini muhasabah juga bagi saya, bagaimana kita harus mengontrol emosi kita kan seperti itu. Ya di dalam Islam pun juga sudah ada tuntunannya ya. Ya kan seringnya di anak TK ya la taghdab wa lakal jannah kan gitu ya. Itu tuh kan betul ya harus kita contohkan gitu ya. Bahkan kan kalau dulu saya dapat itu yang Abah Isa itu kan mengatakan ya kalau marah mah diam aja, cukup bilang Umi marah, udah kan gitu ya, kan itu menyakiti ya. Untuk sampai kan ibu-ibu tuh kan seperti itu. Biasanya ibu-ibu kan yang seperti itu. Jadi wah ya udah kecepatannya tinggi ya semua dimuntahkan. Barijeng kadang mikir juga ya, anak tuh denger apa enggak ya kita ngomong gitu. Ada gini yang gitu-gitu keneh gitu ya, kayak yang cuek gitu ya. Sehingga memang ini bisa kita ubah, bisa kita ganti. Nah, hanya tentu saja di sini tadi, kembali lagi ini perlu adanya fondasi dulu, bahwasanya ya kita ingin mengajak anak-anak itu kan ke surga. Kita ingin mengajak mereka pada kebaikan. Dan tentu saja kita pun juga sebagai orang tua ingin menjalankan amal itu dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Maka apakah dengan marah-marah, dengan menyakiti anak itu bisa menghantarkan pada hal demikian? Jadi ketika sekarang sudah terlanjur, ya minta maaf kan tidak ada salahnya ya. Minta maaf kepada anak. Justru itu menjadi satu awal yang baik. Kita mengakui kesalahan kita, meminta maaf kepada mereka, kemudian ya kita tidak ulangi lagi hal yang demikian. Ya memang kalau bicara mah mudah ya, tetapi tadi kalau niat kita sudah kuat, ingin bersama-sama dengan anak-anak kita ke surga, insya Allah hal tersebut akan bisa kita lakukan. Dalam kondisi apapun, yang memang tadi ya kita tuh sudah punya banyak beban lah selain mengurusi anak gitu ya. Tapi kembali lagi kalau kita dikuatkan tadi ya, bahwa kita mengingat bahwa itu adalah titipan Allah yang tidak semua orang juga kan bisa mendapatkannya, bisa memilikinya, maka tentu saja tadi ya mereka tidak boleh kita sia-siakan, mereka tidak boleh kita sakiti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah tadi ya dijawab, alhamdulillah sudah dijawab. Jadi harus berdamai dulu ya, ibu yang tadi harus berdamai dulu dengan mungkin ada luka ya, pengasuhan yang belum sembuh kali ya, jadi ada pengasuhan yang belum selesai, maka itu berulang lagi. Harusnya kan diputus ya Ustazah Meta ya, ternyata berulang ke anaknya. Ya, alhamdulillah itu sudah dijawab ya. Jadi harus berdamai dengan hati,
Terus kita harus menghargai anak-anak kita sebagai manusia ya. Jangan dianggap sebagai anak-anak terus gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah dijawab. Mungkin ada lagi dari ayah bunda yang ingin bertanya atau sekedar sharing, mangga saya persilahkan. Nah, alhamdulillah lagi hujan ya, mudah-mudahan hujannya membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya, mangga mungkin ada yang mau share atau share bukan share masalah ya. Jadi mencari solusi ya. Saya mangga dipersilahkan kepada ayah dan bunda atau emak-emak. Mana ini saya kok nggak ada ini, kok diam-diam aja nih. Ya, mangga. Ini mumpung ada Ustazah Meta bisa menjawab ya. Jarang-jarang ya beliau ini duduk diam mendengarkan kita dan menjawab. Ya, mangga silakan. Ada yang mau bertanya? Ini sudah ada lagi di saya Ustazah Meta titipan pertanyaan. Malu-malu ternyata ya bertanya itu di sini Ustazah Meta ya. Jadi ini pertanyaannya Ustazah Meta. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana ketika ingin menyamakan visi dan misi tadi ya, punya visi dan misi keluarga gitu, tapi tidak sepaham dengan ayahnya. Jadi tidak satu misi visi dengan pasangan gitu. Jadi anaknya bingung, cenah kadang ayahnya bilang A, uminya bilang B gitu ya. Nah itu atau sebaliknya seperti itu. Nah bagaimana itu Ustazah? Apakah ayahnya harus ikut parenting juga? Ayahnya ikut parenting nggak ya? Ya itu pertanyaan Ustazah, menyamakan sama pasangan dulu Ustazah. Bagaimana caranya? Ya kalau dengan pasangan belum sama ya samakan. Simple ya. Ya samakan visinya kan gitu ya. Tapi kan menuju ke sana itu yang perlu proses ya, tentu saja. Menjadi orang tua dan kita berumah tangga itu kan proses ibadah yang sangat-sangat panjang ya, dan tidak ada juga ya sekolah khusus menjadi ayah ibu tuh kan nggak ada ya. Kalaupun sekarang tuh banyak parenting ya tadi ya, ada kalanya juga terbatas dari mungkin kehadiran ya, karena para ayah sendiri disibukkan ya dengan aktivitas untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga. Nah, bagaimana caranya untuk menyamakan visi dan misi? Kalau yang di kelas yang pernah saya ikuti sampai dikatakan, ayo ayah bunda buat waktu me time. Sementara anak-anaknya sok ungsikan dulu ke mertua ya, ke orang tua gitu ya, supaya apa, sok mengenang kembali dulu teh menikah teh buat apa. Saya juga belum ya belum mencoba itu ya, tapi kayaknya punya rencana juga ya untuk mengecas kembali tadi hal tersebut. Jadi ini saya menyampaikan ini bukan berarti saya pun juga sudah optimal, tapi ya ada yang bertanya, saya tahu ilmunya sedikit ya saya sampaikan kan gitu ya, sampai saya pun juga berproses. Jadi tadi itu ya, memang harus ada upaya untuk menyatukan visi dan misi tersebut. Berarti kan ini butuh waktu yang tenang ya, butuh waktu yang kita ketika sedang serius, ujug-ujug, ma minta makan, itu tuh udah ya ambiar lagi kan gitu ya, sedang diskusi serius itu berarti tadi tidak ada salahnya, bahkan justru harus ya kita berdua saja dengan suami ya, kita coba untuk menyamakan kembali visi kita, misi kita itu apa yang kemudian ingin diraih, kemudian sampai kita membicarakan terkait dengan program-program. Saya yakin ya ibu pun bisa seperti itu ya, misalnya malam-malam ibu ya ketika anak-anak sudah tidur kan ngobrol ya, mungkin ngobrol ngalor gitu kemana dulu sampai kita membicarakan masalah anak kan gitu ya. Maksudnya bisa gitu ya, ya anak ini itu kan hal-hal yang biasa saya pikir ya, hanya mungkin sekarang bisa lebih seriuskan lagi, kita berbicara dari hal yang menjadi intinya dulu. Karena sebelum kita berbicara mengenai cabang-cabangnya, itu harus disamakan dulu yang intinya. Artinya kita belum bisa membicarakan program-program kalau visi misinya nggak sama. Ini saya rasakan juga ya. Jadi kalau fokusnya teh di cabang itu ya, anak teh mau sekolahin kemana? Ini mah curhat ya, sekalian curhat, bingung anak tuh kumaha itu gitu ya.
gak mau sekolah gitu ya, mogok gitu. Yang satu lagi, kok ini anak teh nanti kalau sudah mau SMP mau kemana, belum lagi biaya kan gitu ya, biasanya seperti itu. Nah ini tuh kan hal yang cabangnya saya pikir ya, karena saya rasakan betul ketika fokus di sana gitu ya, tanpa kemudian mengingat kembali, menyamakan persepsi dari sisi visi dan misi, itu teh muter di sana. Ya akhirnya ya terserahlah kumaha umi lah gitu. Abah mau ngikut misalnya gitu ya. Ya itu masuk lah gitu ya. Yang penting anak-anak sekolah atau ya kumaha deui atuh kan kita buntu di sana gitu ya. Tapi saya pikir ya untuk bersama-sama memikirkan terkait dengan masa depan anak-anaknya. Gitu. Jadi ya tadi itu ya satu-satunya solusi ya dengan tadi ya kita ngobrol serius dengan pasangan kita, kemudian saling mendiskusikan apa yang menjadi visi misinya gitu ya. Kalaupun misalnya belum sama, ya samakan gitu ya. Sehingga ketika nanti kita menghadapi atau menyelesaikan permasalahan anak itu bisa dengan gerak yang sama gitu ya. Hanya kan memang tadi kembali lagi peran ibu dan peran ayah itu memang tidak bisa disamakan secara semuanya gitu ya. Ada peran-peran tertentu yang mungkin juga berbeda. Nah ini yang mungkin harus dipastikan dari kalau visi misinya sudah sudah sama, meskipun peran yang diambilnya berbeda itu tidak akan akhirnya sampai kalau istilah Sunda mah jomplangnya gitu. Ibu nate kumaha, bapak nate kumaha, kan tidak seperti itu ya, karena memang betul itu akan menimbulkan kebingungan tersendiri ya bagi anak-anak, dan pastinya itu tidak akan menghasilkan tujuan yang kemudian ingin kita raih tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah sudah terjawab ya, ya Bunda, bahwasanya samakan dulu katanya ya. Memang kayak yang mudah ya, ngomongnya main saja. Kayak kalau rumus matematika mah sama dengan gitu ya. Nah, tapi memang itu perlu perjuangan ya, insya Allah. Sering ngobrol kata Ustazah Meta. Ngobrolnya nggak penting, ya udah nggak penting juga nggak apa-apa. Dimulai dari yang nggak penting, nanti ujung-ujungnya penting. Tapi ujung-ujungnya suka berantem Ustazah Meta. Dan ujung-ujungnya keluar, terserah Umi aja lah, gimana Umi. Nah itu ya kata-kata di akhir pamungkas bapak-bapak seperti itu. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Di saya sudah ada beberapa pertanyaan. Rahim, saya Ustazah, insyaallah. Mangga, ibunya Naima, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya parenting ini, daging banget gitu ya kalau tadi kata Ustazah Eva. Ya betul ya. Ya, terkait dengan tadi sepakat ya yang disampaikan bahwa anak-anak kita di sini luar biasa ya. Dimana ketika anak lain menghafal itu hanya untuk ujian gitu ya, yang itu hanya semesteran gitu ya, tapi luar biasa anak kita itu berjuang menghafal itu bahkan tiap hari gitu. Aku mau nangis ya. Ya. Nah pertanyaannya ya kadang-kadang itu tadi ya kita ada tadi ya emosi ya sudah ya disampaikan oleh penanya lain gitu ya. Adapun yang saya ingin tanyakan terkait dengan sekolah gitu ya. Sekolah kan memiliki target gitu ya. Hafal berapa juz gitu ya dalam satu semester dan lain-lain gitu ya. Nah, kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang dengan target kita gitu ya, target-target sekolah dan target-target orang tua gitu ya, membuat kita itu ada tekanan-tekanan kepada anak gitu ya, tekanan-tekanan kepada anak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih alaminya gitu ya, bagaimana alaminya kita sampaikan kepada anak sehingga mendapatkan kesadaran anak. Jadi jangan sampai saya nggak mau gitu ya, kalau ayo deh gitu kan. Jadi ini tuh target gitu ya ke anak itu. Ayo deh, apalagi kalau sudah melihat anak yang lain gitu. Kadang-kadang itu jadi pelajaran saya ya ibu-ibu ya. Ketika kita melihat target atau ketika kita melihat target kemudian kita melihat anak orang lain, maka
kelebihan anak kita tidak kita lihat gitu ya. Nah ini nauzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi ya kepada ibu-ibu yang lain. Nah ini menjadi pelajaran gitu ya. Nah bagaimana caranya gitu ya agar ini alami, membuat anak itu sama gitu loh dengan kita gitu ya, sama dengan kita terkait dengan tadi hafalan gitu ya, menghafal, tahfiz dan sebagainya seperti itu, sehingga kita sampai tadi gitu ya, sampai kepada memiliki anak gitu ya, memiliki anak yang tadi akan menyelamatkan kita gitu ya, sampai menjadikan kita gitu semua keluarganya itu tadi ikut semua ke surga seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jazakillah khair. Pertanyaannya dari Ummu Naima. Ya, Ustazah, mangga ditanggapi. Baik, jazakillah khair. Masya Allah, ini sepertinya permasalahan bersama ya. Tidak hanya Ummu Naima ya, tapi ini adalah ya kita ganti istilahnya, bukan permasalahan, tapi ini tantangan ya, tantangan bagi semua orang tua. Karena ketika kita memahami bahwasanya ada begitu banyak pahala dan keutamaan ketika kita menghafal Al-Quran, tentu saja kita akan berupaya untuk menjadikan kita dan juga anak cucu kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang termasuk ke dalam para penghafal Al-Quran tersebut, gitu ya. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan targetan dari sekolah? Pertama, terkait dengan targetan dari sekolah, ini insya Allah ya ibu-ibu, ketika sekolah menetapkan targetan tertentu untuk hafalan, ini tentu sudah melalui proses ya, proses penimbangan. Jadi tidak asal gitu ya, tidak asal menetapkan target yang itu justru akan membebani anak, yang itu justru akan membebani orang tua. Jadi ini sudah sudah melalui banyak pertimbangan sehingga ditetapkanlah ya, kalau di kita itu kan 6 juz ya, 6 juz untuk untuk SD sendiri itu. Dan ternyata memang kalau ibu-ibu perhatikan waktu wisuda tahfiz ya, wisuda tahfiz yang beberapa bulan yang lalu itu sampai ada yang SD ya kalau tidak salah ya, yang atau SMP saya lupa, yang sampai 26 SD Ustazah, SD. Yang 26 juz itu ya. Iya. Nah, yang 26 juz mungkin, Masya Allah ya. Berarti kan sebetulnya targetan yang sudah ditetapkan itu bisa untuk kemudian kita raih. Nah, hanya terkait dengan hal tersebut, maka tentu ini pun juga tidak boleh terlepas dari pijakan keimanan kita. Artinya gini, manusia itu ketika ingin meraih sesuatu, itu kan boleh ya, boleh bermimpi setinggi apapun. Anak saya lulus SD itu harus 7 juz, kan boleh ya yang seperti itu. Dan yang penting dilakukan adalah apa? Bagaimana cara kita untuk mewujudkan mimpi tersebut. Gitu. Lalu bagaimana kalau mimpi tersebut ternyata tidak terrealisasi? Jika usaha kita sudah maksimal, harus kita terima kan dengan lapang dada. Tidak boleh hanya menyalahkan anak. Ya, ini termasuk juga ketika kalau kita turunkan per grade gitu ya, per tahun. Per tahun itu kan sudah ada targetan-targetan ya kan gitu ya. Nah, maka dalam hal ini upayakan untuk kemudian kita raih. Kita raih ya. Kalau misalnya ternyata setelah dievaluasi tidak tercapai, kita evaluasi lagi apa yang kemudian belum kita maksimalkan. Ketika sudah dimaksimalkan, berarti kan itu kode Allah kan. Terus kita terima, ya kita terima. Jadi sebagai seorang muslim ketika menyikapi kode Allah itu apa? Ya harus ikhlas kan ya, harus sabar. Tidak kemudian saya geningan gitu ya. Kamu mah atau udah lama ngapalinnya. Coba kalau gini-gini ya, lihat orang lain tuh bisa. Nah, itu kan yang bagian dari ketidakikhlasan kita kan gitu ya. Nah, itu kan kadang yang anak-anak mah nggak pernah mikir itu kan ya. Jarang ada anak-anak yang dia itu saya orang lain udah segitu, saya kudu lebih. Kebanyakan ada yang flat gitu ya. Ya terserah lah. Orang lain mau segimana juga, aku mah ya gini aja kan gitu ya. Nah, kita nih sebagai orang tua yang kadang suka menjadikan hal tersebut sebagai sebagai bahan yang akhirnya menekan ke anak-anak kan gitu ya.
Nah itu, jadi untuk target ketika sudah ditetapkan demikian, itu insya Allah bisa dicapai, gitu ya. Nah bagaimana tadi ya untuk untuk mewujudkan mungkin ya mereka tuh menghafal tapi tanpa ada tekanan, gitu ya. Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, keteladanan. Kita cek pada diri kita masing-masing. Ketika kita meminta anak-anak kita untuk menghafal, kita sudah punya berapa hafalan, sudah berapa juz. Ketika pun kita sudah lama menghafal Quran, berapa yang mungkin. Oh saya kalau bahas isok sedihnya, karena saya pernah pada posisi itu. Saya menuntut anak saya untuk punya hafalan yang banyak, ya. Ayo atuh dimutkinkan hafalannya. Gening nah hafalan segitu tapi ternyata mutkinnya segini. Masya Allah ibu-ibu, ketika kita sudah mengalami itu yang namanya kita mau tasmi, ya. Anak-anak mah mungkin tanpa grogi, ya. Kan anak-anak mah lempeng wainya salah, oke terserah mereka makan gitu. Kita sebagai orang tua ada kalanya kan grogi itu kan itu pengaruh juga, ya. Jadi mau tasmi itu kan yang kita pikirkan teh belum mah mengingat hafalannya, belum lagi menghadap kepada ustazahnya. Bagaimana kita menyiapkan emosi kan berat. Coba kita dudukkan posisi kita sebagai anak-anak. Sehingga dalam hal ini butuh keteladanan. Ketika kita ingin anak-anak kita merasa senang dalam menghafal, berarti kan harus kita contohkan kan. Kita pun juga enjoy menghafal, kita pun juga melakukan hal yang sama. Tidak kemudian akhirnya hanya sekedar meminta anak-anak kita untuk melakukan hal tersebut tanpa ada contoh dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa meyakinkan anak-anak terkait dengan sesuatu, tadi ya khusus terkait dengan menghafal, maka ini bisa dengan cara kita menggunakan cerita dalam meyakinkan anak. Kita cari kisah-kisah terkait dengan orang-orang yang menghafal Quran. Anak-anak itu kan excited ya, kalau kita ngobrol, kalau kita cerita kan kayak gitu ya. Ya saya merasakan betul ya ke anak-anak gitu. Jadi kalau saya cerita tuh mereka tuh wah gitu ya, kayak yang kita tuh menceritakan apa gitu, padahal maksudnya tuh ya biasa ceritanya mah gitu, tapi kadang tadi ya dengan kita bercerita itu bisa menjadi salah satu jalan untuk bisa meyakinkan mereka bahwasanya ya menghafal Quran itu suatu yang memberikan keutamaan kepada kita. Ya kemudian poin selanjutnya adalah mewujudkan kelembutan antara orang tua dan anak. Artinya ketika kita meminta mereka melakukan sesuatu, ini tidak boleh tadi ya dengan hal yang kemudian menekan mereka, yang memaksa mereka. Insya Allah saya pun juga masih belajar ya terkait dengan demikian. Gitu ya. Bagaimana tadi ya beberapa poin di antara itu kita harus mengetahui ekspresi anak. Jadi yang namanya menjadi orang tua itu kan tidak sekedar yang nyuruh tapi tidak memahami ini anak saya dalam kondisi apa. Ibu-ibu yang paling tahu gitu ya bagaimana ekspresi anak. Misalnya anak sedang lelah tuh kayak gimana sih? Anak sedang bersemangat tuh kayak gimana sih? Kan beda ya Bu ya. Misalnya kalau yang sedang bersemangat tuh kan berbinar matanya kan gitu ya. Dari suara juga nantang. Tapi kalau anak-anak sedang kondisinya sedang lelah, mereka sedang sedih, mereka sedang mungkin kesal, itu kan berbeda. Saya juga seperti itu gitu ya. Kayak misalnya ke anak saya tahu kapan dia ketika menghafal itu dalam kondisi yang malas gitu ya. Kondisi yang lagi capek, lagi bosan gitu ya. Ya harusnya maka tindakan kita tidak memaksakan kan gitu. Tapi bagaimana kita membenahi dulu, memotivasi dulu supaya mereka menginginkan atau mereka tuh tadi ya memiliki tadi semangat untuk menghafal dulu. Jadi tidak bisa misalnya pokoknya sudah ada jamnya di KS itu kan jam segitu kamu sudah hafalan. Tapi kita mengabaikan tadi dari sisi ekspresi anak-anak, dari sisi kebutuhan mereka. Karena ya tadi kan tidak selalu sama ya dalam setiap waktu anak tuh yang kondisinya yang semangat, ya kondisi yang sedang santai, mereka yang memang ikhlas dalam menghafal ya. Karena ya saya merasakan betul ya ketika anak saya lah misalnya dalam kondisi yang ya lagi kesal ke sayanya gitu, lagi sebal ke uminya gitu, sama saya disuruh menghafal. Itu teh yakin dah berulang kali pun dihafal, itu tuh apal-apal gitu. Saya akhirnya suka ngobrol gitu ya. Lagi ini ya, lagi kesal ya gitu ya. Ya udah deh, diam dulu gitu.
sampai akhirnya dia betul-betul merasa sudah tenang. Dan itu memang betul, Bu. Kalau sudah tenang, itu kadang ya beberapa ayat itu bisa dihafal hanya dengan mengulang beberapa kali. Patik saya yang sudah tua gitu, berarti susah gitu ya, setengah halaman gitu dalam beberapa menit misalnya. Tapi kalau sudah enjoyment tadi, mereka tuh bisa dengan mudah. Ya saya pikir ini berlaku juga ya untuk anak-anak yang lainnya. Sehingga dalam hal ini tadi ya, jadi kita harus bisa mengetahui terkait dengan kondisi anak. Tidak bisa memaksakan. Apalagi kondisi anak sedang lelah pulang dari perjalanan misalnya gitu ya, kemudian dia pulang main. Berarti kan di sini perlu ada yang kita benahi lagi kan. Berarti kalau main ya dibatasi, tidak boleh terlalu capek kan gitu ya, sehingga nanti tenaganya tidak terkuras habis. Sehingga nanti ketika waktunya menghafal, anaknya bete. Kalau udah bete kan, yang ada nangis ya ibu-ibu ya. Kalau udah nangis kan, kita juga kepancing kan. Gitu ya. Kalau sudah seperti itu ya sudah kan. Kalau tidak bisa menjaga, ya keluar lagi tadi ya. Hal-hal yang akan justru meregangkan hubungan kita dengan anak. Itu mungkin ya sedikit sharing. Barangkali saya yakin ibu-ibu yang lain juga punya tips-tips yang berbeda ya terkait dengan bagaimana mengkondisikan supaya anak bisa enjoy lah dalam menghafal Quran. Allah a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, jazakillah khair jawabannya. Mudah-mudahan terpuaskan ya, atau belum terpuaskan nanti kita akan adakan kelas selanjutnya. Itu dari Ummu Naima, alhamdulillah. Betul tadi yang dikatakan bahwasanya tadi jangan menyamakan anak ya, karena tiap anak itu berbeda. Tapi saya agak tersentil tadi ya oleh pernyataan Ustazah Meta. Mana ngerasakan tuh hafalan gitu ya. Jadi jangan banyak menuntut gitu ya, tapi nggak merasakan gitu. Ketika anak-anak itu disuruh tasmi, itu betul ya tasmi. Bagaimana mereka menghadapi ustazahnya takut salah. Saya punya kemarin ya bukan satu kasus ya, satu kejadian gitu ya. Anak yang dia dimotivasi salah oleh orang tuanya bilang, kamu kalau nggak lulus ini nggak naik kelas loh. Dan apa yang terjadi? Anaknya nangis begitu mau tasmi, tiba-tiba nggak hafal. Dan akhirnya harus diulang ya. Nah, itu kan luar biasa, itu pernyataan yang salah gitu ya. Tolong ya. Jadi jangan sampai diberi motivasinya yang salah gitu. Insya Allah anak-anak itu secara alaminya mereka juga fastabiqul khairat antar mereka gitu ya. Akan ada persaingan itu walaupun kita tidak melihat itu secara anak-anak gitu ya. Tapi insya Allah kita orang tua dukung saja ya. Udah mah orang tuanya belum menghafal. Memberikan motivasi yang salah, mau anaknya lulus tapi salah motivasi, kasihan anaknya ya, insya Allah ya, itu luar biasa. Jadi memang betul-betul kita harus menjaga, tadi betul kata Ustazah Maita, ibunya yang bisa membaca anaknya itu kapan dia bisa diajak hafalan, kapan tidak, itu bagaimana orang tuanya, itu ya alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan lagi, ini saya ketitipan pertanyaan Ustazah Meta ya. Jadi pertanyaannya, suami istri sudah sepakat, visi dan misinya sudah oke gitu ya. Tapi faktanya terlalaikan terus. Apakah harus ada pembagian peran gitu? Jadi job desk-nya misalnya, job desk-nya secara terinci gitu ke suami atau ke istri gitu. Itu perlu nggak seperti itu, Ustazah Meta? Ya, Masya Allah ya. Terkait dengan peran ayah bunda berarti di sini ya. Dari sisi visi misi udah oke ya, berarti sudah tidak ada masalah ya dari goals yang ingin dicapai. Hanya dari actionnya mungkin ya, actionnya kok ini banyak yang lalai. Saya kurang tahu juga ya lalainya karena apa ya. Dalam artian kalau sudah jelas visi misi ini insya Allah sebetulnya tidak akan ada kelalaian. Mungkin belum optimal mungkin ya. Kalau lalai itu kan terkesannya sudah tahu tapi tidak dilakukan kan gitu ya. Mungkin tidak optimal ya. Saya pikir seperti itu. Apakah perlu ada pembagian pembagian amanah dengan suami? Di dalam Islam kalau kita lihat peran posisi suami itu kan sohbah ya, sahabat gitu. Jadi bukan yang suami kita tuh bos kita adalah bawahannya, kan tidak seperti itu, tapi kan sahabat yang tentu saja tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing gitu ya. Nah ini mohon maaf ya kalau saya selalu mengkaitkan dengan kelas yang saya ikuti karena memang nyambung ibu-ibunya. Jadi sampai kita tuh diberikan PR gitu ya untuk melis ya,
melis mengenai sudah optimalkah hak dan kewajiban kita dengan pasangan. Jadi dibikin kolom-kolom gitu ya. Ayah itu apa aja sih amanahnya, kemudian di list kalau sudah optimal, jadi kasih poin gitu ya, 1 sampai 5 gitu. Kalau yang belum optimal itu apa? Dan saya pikir itu perlu untuk kemudian kita lakukan juga ya sebagai bahan muhasabah gitu ya. Jadi silahkan tadi kita buat listnya apa yang menjadi hak istri, hak suami, kemudian kewajiban istri, kewajiban suami. Nah, dari sana sebetulnya ini akan juga menyelesaikan permasalahan tadi terkait dengan masalah pengasuhan anak gitu ya, masalah pendidikan anak gitu ya. Nah, berarti di sini tadi perlu ada yang ngobrol lagi nih serius ya, ngobrol serius dengan suami kan gitu ya, terkait dengan pembagian atau kewajiban-kewajiban kita dalam meriayah anak. Kenapa belum optimal? Apa yang menyebabkan ketidakoptimalan tersebut? Gitu ya. Apakah memang karena kitanya yang lalai ataukah dari sisi apanya? Ini kan perlu dipecahkan bersama-sama kan gitu. Tidak kemudian langsung gini bukan namanya nyapanya bapak teh yang pagi-pagi itu bapak yang ngajak ke masjid, yang talaki, Umi masak, itu kan sudah langsung yang prakteknya gitu. Sedangkan ada kalanya tidak selalu juga kondisinya itu sama kan gitu setiap harinya kan gitu ya. Nah, maka di sini perlu adanya tadi ngobrol, bikin kita tadi ya saling mengoreksi, saling memuhasabahi kewajiban dan hak kita itu apa masing-masing dari kita dengan pasangan kita. Kemudian baru tadi ya kita mencoba untuk mendiskusikan, memusyawarahkan untuk periayahan kepada anak-anak itu ini bagaimana cara untuk mengoptimalkannya. Gitu ya. Saya ini ya dapat cerita dari salah seorang guru saya. Jadi beliau itu ketika akan mendampingi putrinya dalam menghafal Quran itu kan kalau murojaah, apalagi kalau murojaah 1 juz itu kan kurang lebih butuh 1 jam kan gitu ya, butuh 1 jam. Nah di sini kan kalau misalnya murojaahnya pada subuh dari sekarang jam 4:30 sampai jam 5:30. Dengan kondisi misalnya harus juga kita masak, kita juga harus beres-beres, misalnya menyiapkan sarapan tadi ya. Maka dalam hal ini ada tumbuh saling pengertian kan gitu dengan pasangan kita. Kalau tadi sudah oke ya dari sisi visi misinya. Jadi tidak harus kemudian disampaikan secara gamblang. Pokoknya ya setiap hari Umi nemenin si Teteh hafalan. Tah abi tugas teh nyuci beras, masak gitu ya, beberes. Banyakkan suami kita dong ya daripada kita ya. Kita anteng ya duduk ya nyimak. Nah, kan tidak harus saklek seperti itu ya. Ada kalanya mungkin berganti perannya. Karena saya rasakan betul anak tuh butuh figur kan gitu ya. Butuh figur bahwasanya orang tuanya mendukung apa yang sedang dia kejar. Karena kalau misalnya, ya saya merasakan betul juga ya, ketika kayak pengkhususan gitu ya, kayak misalnya gini, pokoknya mah kalau hafalan sama Umi, kalau misalnya yang lain boleh sama Abi kan gitu. Ini kan kadang jadi kayak frame ya anak tuh akhirnya suatu waktu kita tidak bisa, mereka tuh nolak gitu. Pokoknya mah nungguin Umi wes sampai bisa. Pokoknya mah sasal-sena Umi we gitu, nggak mau sama Abi mah gitu ya. Ini kan gawat ya kalau seperti itu ya, karena ada kalanya tadi saya katakan kita pun juga ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban kita ada kalanya kita juga tadi tidak selalu sama kondisinya ya, sehingga perlu ada prioritas di sana. Maka dalam hal ini tadi kalau sudah ada kejelasan visi dan misi, kemudian tadi ya sudah sama-sama merasa penting, sudah tahu tujuan apa yang ingin diraih, insya Allah ya itu bisa bekerja tanpa ya saling membagi yang sampai saklek gitu ya, seperti itu. Kalau belum bisa bagaimana? Karena tadi ya saya menyambung tadi yang terkait dengan perbedaan visi dan misi dengan pasangan. Masya Allah ini ketika kita berkeluarga kan bersabar itu kan bukan hanya kepada anak ya, tetapi juga bersabar kepada pasangan kita. Ya bisa jadi dulu ketika kita mengawali pernikahan ada beberapa yang luput, kan tetiasa diulangnya. Tetiasa tuh jadian dewa kumaha kan nggak bisa. Tapi kan kita perlu untuk kemudian melakukan muhasabah untuk kemudian sama-sama membenahi diri. Jadi kalau misalnya sekarang pasangan kita kok kayaknya belum mendukung ya apa yang kita lakukan.
lakukan. Berarti kan bisa jadi itu berawal dari masih belum memahaminya apa yang menjadi visi misi keluarga. Maka kita bersabar dengan pasangan kita bersabar untuk selalu menyampaikan apa yang menjadi harapan kita, ya kemudian juga berdoa. Itu kan yang bisa kita lakukan sehingga tidak menjadikan alasan bahwasanya karena pasangan tidak mendukung akhirnya tidak optimal dalam mendidik anak gitu ya. Karena insya Allah tadi ya ketika kita berupaya berdoa, insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya, entah itu dengan melembutkan hati pasangan kita atau dengan memudahkan segala urusan kita. Allahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Jazakillah khair Ustazah Meita yang sudah menjawab ya pertanyaan tadi. Jadi memang perlu kerjasama juga ya Ustazah Meita ya ketika ingin menjadikan anak sebagai penghafal Quran dengan suami ya. Tapi caranya juga harus baik-baik ya Ustazah ya. Jangan, aku kan lagi nemenin anak, kamu nyuci gitu ya, tidak seperti itu juga ya. Tapi kadang memang kalau ada mungkin para ayah melihat ibunya sibuk, insya Allah biasanya suka membantu Ustazah. Ya walaupun membantu dengan omongan saja ya, tapi minimal itu bisa memberi spirit lah ya buat kita untuk menjalankan amanah kita ini gitu ya. Disyukuri ya Ustazah ya, apapun itu gitu ya. Jadi jangan sampai menolak dulu. Jadi kalau misalnya suaminya seperti ini sekarang disyukuri ya. Pengen suaminya kayak Ali, tapi kan kita bukan Fatimah ya. Jadi sama-sama lah ya. Sama-sama memahami ya, memahami masing-masing kekurangan dan kelebihan dan tidak ada manusia yang sempurna ya insya Allah. Ya baik, alhamdulillah. Ini ada mau yang bertanya lagi? Mangga Mama Osi, silahkan. Alhamdulillah. Jadi gimana? Sebenarnya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya udah menjadi bagian keluarga Khairul Ummah gitu ya. Jadi banyak ilmu, tambah ilmu. Tapi kadang-kadang ya kalau namanya ibu-ibu gitu ya, kalau ngelihat anak kita dimarahin orang, kan kita tuh nggak rela. Kadang-kadang dimarahin sama bapaknya juga, itu nggak rela. Yang lebih parahnya lagi, mamanya tiap hari ngomel wae caranya. Terus yang lebih parah lagi kalau lagi belajar, misalnya ada yang ini kadang kita minta bantuan sama bapaknya nih, pang marahin gitu ya, udah dimarahin malah kita yang sakit hati, jadi kita yang ribut sama bapaknya. Nah seperti itu kadang Ustazah gimana itu ya, jadi kayak nggak rela gitu kalau anak kita tuh dimarahin sama orang lain, sementara kita paling seringnya itu kita yang bawel-bawel tiap itu, tapi kita tuh ngerasa wajar gitu. Nah itu gimana Ustazah? Ya baik, alhamdulillah sudah saya tangkap ya. Kalau sama papanya pang marahin, pas tapi nggak mau dimarahin gitu ya. Kita tuh jadi marah sama papanya juga. Nah itu ya. Nah beginilah ibu-ibu ya. Seperti ya baik, alhamdulillah Mama Osi, jazakillah khair pertanyaan. Jadi ini kadang-kadang juga suka bikin bingung bapak-bapak loh yang kayak gini nih. Kok mau dibantu ya, udah dibantu nggak mau, jadi gimana sih gitu ya. Mangga Ustazah Meta mungkin bisa memberikan solusi nih untuk seperti yang Mama Osi rasakan gitu. Mangga Ustazah. Mohon ya. Ini ya bikin memang betul ya, bikin bingung para bapak nanti ya. Kita kumaha jadinya, aku mah yang dibantuan ya. Tapi udah diikuti ya, salah doi jadinya gitu ya kan. Di rumah mungkin ibu tuh gak pernah salah ya. Jadi poin kedua kalau ibu salah, lihat poin 1 gitu mungkin ya. Jadi ibu pasti benar Ustazah. Ya ini istilahnya memang kalau ini kita membangun kelekatan dengan anak ya. Ini pun juga memang sangat penting ya. Artinya tidak hanya ibu tetapi juga kan dengan bapak gitu ya, bahwa orang tua itu kan harus sangat dekat dengan anak-anaknya kan gitu. Jadi nanti kalau anak-anak itu sudah dekat dengan orang tua, artinya sudah lekat. Kalau dekat tuh kan beda ya. Dekat tuh kan hanya segini, tapi kalau lekat tuh kan benar-benar nyatu kan gitu ya. Nah, ketika orang tua sudah lekat dengan anak, dikatakan bahwasanya sebetulnya bahwa nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua itu akan lebih mudah masuk ya kepada anak-anak kita. Seperti itu. Sehingga kan di sini berarti solusinya untuk mendisiplinkan anak ini bukan dengan marah-marah ya. Karena tadi sudah memang kita juga capek, tambah baper kita juga sakit hatinya gitu. Anak kita nurut dayanya. Jadi kita ngapain ya tuh ya?
tidak ada hasil yang kita dapatkan, kan seperti itu ya. Nah, terkait dengan ini ya, terkait dengan hubungan dekat antara orang tua dengan anak-anak, dulu sempat ya Ummu Khair pun juga menyampaikan bahwasanya seyogyanya anak laki-laki itu harus dekat dengan ibunya, kan gitu ya. Kemudian anak-anak perempuan juga harus dekat dengan ayahnya. Apalagi kalau dalam masa sebelum balik gitu ya, itu kan harus betul-betul dapat. Karena ini juga akan mempengaruhi ke sikap dia ketika sudah remaja, ya sudah dewasa. Karena rata-rata katanya anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya itu akan mencari cinta lain. Gitu. Jadi dia akan mudah untuk menebar pesona gitu, menebar pesona kepada laki-laki yang lain. Sebaliknya, ketika anak laki-laki pun juga tidak dekat dengan ibunya, pun juga akan melakukan hal yang sama. Jadi betul-betul tadi perlukan adanya kelekatan tersebut gitu ya. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Mama Osi, kumaha atuh gitu ya terkait dengan anak-anak gitu. Nah, maka dalam hal ini tadi untuk mendisiplinkan anak itu kan tidak selalu dengan marah-marah kan gitu ya. Karena juga ada anak-anak yang mereka tuh kayak yang udah gak mempan dengan marahnya orang tua kan gitu. Jadi masuk telinga kanan, kuatan itu memang betul gitu ya. Itu mah ngomong aja nanti juga diam sendiri kan mungkin sudah ada sudah ada pandangan seperti itu gitu ya, sehingga dalam hal kita butuh cara lain untuk bisa mendisiplinkan mereka. Ya berarti kan di sini kita bikin kesepakatan gitu dengan anak-anak, bikin aturan, dan yang paling penting adalah adanya controlling. Itu kalau yang pengalaman saya gitu ya, artinya kita mau membuat aturan serapi apapun, sedisiplin apapun, kalau kita tadi tidak mengontrol, artinya tidak berupaya untuk mentaati aturan tersebut, itu akan lost begitu aja. Tapi contoh saya gitu ya, saya membuat kayak semacam pembagian tugas dengan anak-anak. Misalnya nyuci piring siapa, nyuci baju siapa, yang ngepel siapa gitu ya. Itu teh kalau misalnya tanpa kita, mungkin awal-awal tuh kita yang capek gitu Ibu ya, yang ngingetin. Coba lihat sekarang jadwalnya apa. Saya udah lakuin apa belum gitu ya. Nah, ini kan butuh proses ke sana untuk menjadi sebuah pembiasaan. Jadi kalau sudah terbiasa, anak tuh nggak usah disuruh lagi, dia sudah sendirian lihat jadwal. Oh, jadwalnya apa nih? Oh ya, misalnya nyuci piring. Berarti ya itu yang saya lakukan, gitu ya. Nah sehingga termasuk juga dalam masalah ketika belajar, maka ini dibuat kesepakatan dengan mereka, didiskusikan dengan mereka. Gitu ya. Apa yang kemudian perlu mereka patuhi? Gitu ya. Kemudian konsekuensinya apa ketika mereka tidak mematuhi hal yang demikian? Tapi tadi lagi-lagi ini membutuhkan adanya konsistensi kita. Karena kalau kita satu kali loss itu, maka kemudian hal tersebut tadi itu akan merembet pada hal yang lainnya. Gitu. Ya, sudah diingatkan waktunya. Allah a'lam bishawab. Seperti itu tanggapan saya. Ya, jazakallahu khairan saja. Ya, sami-sami Mama Osi, alhamdulillah ya. Tidak terasa waktunya sebentar lagi mau selesai. Mohon maaf jika masih ada pertanyaannya belum dijawab. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di parenting selanjutnya dengan materi atau tema-tema yang menarik lainnya. Ya. Baik Ustazah Meta, mungkin waktu ya memang yang memisahkan kita untuk mengakhiri acara ini. Minta closing statement-nya Ustazah biar semangat emak-emaknya gitu ya, biar jadi inspirasi gitu ya. Bagaimana supaya terus istiqomah menjaga visi dan misi keluarga se-Qur'ani Ustazah. Mangga Ustazah. Ya, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Iya, ini saja Ustazah Ira tidak apa-apa. Nanti mungkin di-share di grup Sila Ukhuwah saja ya, karena waktunya juga sudah sebentar lagi. Baik, untuk menutup sharing kita pada siang hari ini, seperti yang di awal saya sampaikan ya, saya sebetulnya tidak memiliki keberanian ya untuk menyampaikan atau sharing mengenai parenting ya, karena saya pun juga sama masih berproses untuk bisa menjadi orang tua yang sesungguhnya. Karena ya seperti yang dikatakan oleh Abah Ihsan ya, jangan sampai kita menjadi orang yang
kebetulan, tapi juga harus menjadi orang yang betulan, orang tua yang betul-betul menjaga amanah yang telah Allah berikan kepada kita ya. Karena di luar sana banyak di antara pasangan yang mendambakan kehadiran seorang putra itu ya, sehingga sekarang ketika kita diberikan rezeki putra putri ya, mudah-mudahan kita bisa amanah betul-betul menjaga mereka. Dan ini memang akan bisa diawali dengan menyamakan visi dan misi, dengan memperjelas visi misi keluarga kita. Terkait dengan program-programnya seperti yang saya katakan tadi, ini beragam, tiap keluarga memiliki program yang berbeda-beda, tetapi tetap tadi ya standarnya adalah bahwasanya program-program apapun yang kita terapkan, yang kita rencanakan, ini akan kita arahkan untuk bisa mencapai visi misi tersebut. Dan kalaupun sekarang tadi ya anak-anak kita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kembali lagi kita yang bermuhasabah, bukan anak-anak yang harus bermuhasabah, tapi kita yang melakukan evaluasi terhadap segala apa yang sudah kita lakukan. Apakah sudah sesuai dengan tadi ya visi misi kita, apakah kemudian juga sudah sesuai dengan yang disyariatkan. Karena tentu saja tadi yang apakah kita berbicara mengenai pengasuhan anak-anak prabali gitu ya, maka keteladanan dari kita itu sangat-sangat penting. Dan ya kalau kita berbicara penghisaban mah gitu ya, yang dihisab itu kan kita sebagai orang tua yang sudah dewasa, yang sudah balik, bukan anak-anak. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya refresh ini ke depannya kita bisa menjadi orang tua yang betul-betul tadi ya bisa menjaga amanah-amanah kita, bisa menjaga seoptimal mungkin, dan terus belajar untuk juga memantaskan diri ya, sehingga kita di akhirat kelak ini bisa bersama-sama dengan anak-anak kita dan bisa saling memberikan kebaikan bagi pasangan maupun juga keturunan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillah khair kepada Ustazah Meta yang sudah berbagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan kita pun bisa ikut ya supaya menjadi suatu inspirasi buat kita tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Meta. Baik ibu-ibu, acara yang terakhir yaitu kita setiap kali ada kajian ya, mungkin setiap kali ada majelis kita meminta kepada Allah gitu ya, semoga apa yang kita inginkan diijabah. Maka kita akan meminta doa ini akan dipimpin oleh Ustadz Yanto. Angga, kepada Ustadz Yanto dipersilahkan. Baik ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita ini dengan memunajat kepada Allah. Semoga seluruh aktivitas pada hari ini dicatat sebagai amal soleh dan amal kebaikan yang kelak nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad an kulli sahabah Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la haman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami golongan orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh wa solehah, penghafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan urusan kami ya Allah. Berikan jalan keluar dari urusan kami yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Rabb, terimalah amal ibadah kami ya Rabb. Ya Rabbana, ilahina, ijabalah doa-doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Ustadz Yanto. Mudah-mudahan tadi yang kita minta kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, alhamdulillah sudah selesai acara kita kali ini ya. Mohon maaf saya sebagai MC jika banyak kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan saya bisa banyak belajar lagi. Ya, kita akhiri saja parenting kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.